Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fudail dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis intelijen, contoh perusahaan yang menghadapi masalah dan solusi bisnis intelijen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ini presentasi dari kelompok saya yang terdiri dari anggota Indah Kurnia, Muhammad Haibar, Isra Nirwana, Muhammad Al-Fudail yaitu saya sendiri, Muhammad Hudri, dan Putri Aulia. Jadi, apa itu Business Intelligence? Business Intelligence atau BI adalah konsep dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di dalam organisasi. Keputusan hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemahaman pelanggan, proses bisnis yang lebih baik, dan kemampuan untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. BI membantu organisasi mengoptimalkan kinerja mereka dan bersaing lebih efektif di pasar. Meta Platforms Inc. Facebook Inc. adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Meskipun sejak akhir 2021 berubah nama menjadi Meta Platforms Inc., Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama rekan-rekannya di Harvard University pada tahun 2004. Perusahaan ini dikenal dengan produk utamanya yaitu platform media sosial Facebook yang telah menjadi salah satu platform terbesar untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan lebih dari 2,8 miliar pengguna aktif bulanan per tahun 2021. Visi bisnis intelijen dari Meta Platforms Inc. ini adalah pengembangan metaverse, penggunaan data pelanggan, inovasi dalam teknologi VR dan AR, keamanan dan perlindungan, dan kerjasama dengan komunitas pengembang. Pengembangan metaverse. Meta Platform Inc. telah mengumumkan visi besar untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan metaverse. Metaverse adalah dunia virtual yang menggabungkan realitas maya atau VR, augmented reality atau AR, dan interaksi digital yang lebih mendalam. Dalam visi ini, BI dapat digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan interaksi pengguna di metaverse, termasuk perilaku, preferensi, dan tren pengguna untuk mengembangkan pengalaman yang lebih kaya dan relevan. Penggunaan data pengguna. Meta Platforms Inc. telah mengumpulkan data besar tentang pengguna mereka melalui berbagai platformnya seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Mereka dapat menggunakan BI untuk menganalisis data ini dan memahami lebih baik tentang preferensi pengguna, kebiasaan berinteraksi, dan minat mereka. Dengan demikian, mereka dapat menyajikan konten dan pengalaman yang lebih disesuaikan. Inovasi dalam teknologi VR dan AR. Meta Platforms memiliki fokus besar pada pengembangan teknologi VR dan AR yang merupakan bagian penting dari visi metaverse mereka. BI dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam penggunaan teknologi ini, memahami apa yang paling diminati oleh pengguna, dan mengembangkan aplikasi yang lebih menarik dan relevan. Lalu, keamanan dan perlindungan. BI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi yang mencurigakan atau berbahaya di dalam metaverse dan platform Meta. Ini termasuk deteksi perilaku yang melanggar pedoman komunitas mereka dan tindakan keamanan untuk melindungi pengguna. Lalu, kerjasama dengan komunitas pengembang. Meta Platforms telah berupaya untuk berkolaborasi dengan pengembang dalam pengembangan metaverse. BI dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi yang paling bermanfaat dan mengukur dampak inovasi yang diciptakan oleh komunitas pengembang. Lalu berikut adalah masalah-masalah bisnis Meta Platforms Inc. Yang pertama, isu privasi data. Meta Platforms telah menghadapi berbagai kontroversi seputar privasi data pengguna. Skandal Cambridge Analytica adalah salah satu contoh terkenal di mana data pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk mempengaruhi pemilihan politik. Perusahaan ini juga diawasi ketat oleh regulator di berbagai negara terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data pengguna. Lalu yang kedua yaitu monetisasi dan model bisnis.
Meskipun Meta Platforms Inc. menghasilkan pendapatan yang signifikan dari iklan digital, mereka juga menghadapi tantangan terkait perusahaan regulasi privasi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan menggunakan data pengguna untuk iklan. Selain itu, mereka harus mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, isu kebijakan. Keputusan kebijakan perusahaan terkait dengan konten yang diizinkan atau dilarang di platform mereka telah menjadi bahan perdebatan. Masalah ini mencakup kontroversi seputar penangguhan akun Donald Trump di Facebook dan masalah-masalah serupa yang memunculkan pertanyaan tentang batas-batas kebebasan berbicara di platform media sosial. Yang keempat, regulasi dan ancaman legal. Meta Platforms menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk regulator dan otoritas anti monopoli yang mengkhawatirkan kekuasaan besar perusahaan dalam dunia media sosial. Mereka juga menghadapi ancaman litigasi terkait isu-isu seperti privasi data dan isu-isu lainnya. Lalu yang kelima, penyebaran misinformation dan konten berbahaya. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, berita palsu, dan konten berbahaya. Hal ini telah menjadi subjek kritik yang signifikan dan mendapat perhatian regulator. Lalu yang keenam, menghadapi persaingan. Persaingan di dunia media sosial dan teknologi sangat ketat. Meta Platforms bersaing dengan perusahaan seperti Google, Apple, Amazon, TikTok, dan lainnya dalam berbagai aspek bisnis mereka, termasuk iklan digital dan inovasi teknologi. Lalu yang ketujuh, keamanan data dan serangan cyber. Ancaman terhadap keamanan data dan serangan cyber merupakan masalah yang signifikan bagi Meta Platforms. Potensi pelanggaran data atau serangan siber yang berhasil dapat membahayakan privasi pengguna dan reputasi perusahaan. Lalu solusi dari masalah tersebut berdasarkan prinsip bisnis intelligence yaitu untuk masalah yang pertama, dapat menggunakan BI untuk memonitor dan melindungi data pengguna dengan lebih cermat. Lalu implementasi teknologi enkripsi data yang lebih kuat dan langkah-langkah keamanan tambahan. Dan menganalisis perilaku pengguna untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran privasi. Untuk masalah yang kedua, menggunakan BI untuk menganalisis tren iklan dan mengoptimalkan strategi pemasaran, mengembangkan model bisnis alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada iklan berbasis data, dan memanfaatkan data untuk memahami preferensi pengguna terkait iklan dan personalisasi. Untuk masalah yang ketiga, menggunakan BI untuk memahami dampak kebijakan konten dan evaluasi efektivitasnya, menganalisis data perilaku pengguna terkait dengan konten yang dihapus atau diperiksa, dan menggunakan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi moderasi konten dengan pemahaman dan penyesuaian berbasis data. Untuk masalah yang keempat, menerapkan BI untuk memantau perkembangan peraturan dan perubahan hukum yang mempengaruhi bisnis, melakukan audit data yang cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari masalah hukum, dan kolaborasi dengan regulator untuk memahami persyaratan mereka dan menjalin dialog terbuka. Untuk masalah yang kelima, menerapkan algoritma BI yang canggih untuk mendeteksi berita palsu dan konten berbahaya secara otomatis. Lalu membangun sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi merusak sebelum menyebar luas. Dan berkolaborasi dengan ahli faktual dan pihak ketiga untuk memeriksa kebenaran konten yang dipublikasikan. Untuk masalah yang keenam, menggunakan BI untuk memantau pesaing dan menganalisis strategi mereka, mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengembangkan produk atau layanan inovatif, dan menerapkan strategi penetrasi pasar dan retensi pelanggan yang didukung oleh data. Lalu untuk masalah yang terakhir, menggunakan BI untuk mendeteksi serangan siber dan anomali keamanan data dengan lebih cepat, melakukan analisis risiko keamanan data secara terus-menerus, dan memastikan perlindungan data yang ketat dan pemulihan darurat yang efektif. Itu saja yang
dapat saya presentasikan dari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.